Shalom jemaat MCC dimanapun berada, bangkit dan bercahayalah. Saya percaya hari ini adalah hari yang baru di mana Bapak Ibu Saudara sekalian bersukacita dalam Kristus karena selalu setiap hari ada kasih setia dan kekuatan baru di dalam Dia. Saya percaya iman yang bertindak bukan hanya berbicara tentang tindakan atau tindakan-tindakan iman yang bisa kita perbuat untuk menyatakan apa yang kita imani. Tetapi juga iman yang bertindak dapat ditunjukkan melalui sikap kita ketika kita harus berhadapan dengan sebuah kondisi di mana kita harus menyatakan iman kita secara tegas. Seperti yang dialami oleh Sadrah, Mesah, dan Abednego, di mana pada saat itu dia berada di sebuah kerajaan, yaitu kerajaan Babel, dan Nebukadnezar membangun sebuah patung emas yang luar biasa dan semua orang diwajibkan untuk menyembah. Tetapi Sadrah, Mesah, dan Abednego adalah 3 orang yang memiliki pendirian yang luar biasa akan iman mereka kepada Allah yang hidup. Saya akan bacakan bagian ayat firman Tuhan di mana kita bisa melihat bagaimana mereka menyatakan pendirian iman mereka, yaitu dalam Daniel pasal yang ketiga ayat 16 sampai dengan ayat 18. Lalu Sadrah, Mesah, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Saudara yang kasih dalam Tuhan, beriman kepada Tuhan Yesus Kristus pastilah membuat perbedaan antara kita dengan para penyembah berhala. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bisa melihat bahwa seringkali iman kita ditantang, bahkan terancam dengan kepercayaan mayoritas. Bahkan juga mungkin kepercayaan mayoritas itu adalah terdiri dari orang-orang yang berada di atas kita secara otoritas. Kita berada dalam sebuah pekerjaan dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki iman mayoritas yang tidak seiman dengan kita atau atasan kita. Saudara, pernyataan sikap dari Sadrah, Mesah, dan Abednego memberikan teladan bagi kita bagaimana menyikapi perbedaan iman termasuk dengan tantangan dan ancamannya. Saudara, kalau kita bisa melihat hal yang pertama kita bisa pelajari, bagi Sadrah, Mesah, dan Abednego tidak ada negosiasi kalau sudah berbicara tentang menyembah Tuhan yang benar. Bagaimana dengan kehidupan kita hari ini, saudara? Ketika kita ditantang untuk meninggalkan Kristus atau mengkompromikan Kristus dengan penyembahan berhala, apakah kita berani berkata, "Aku tidak mau bernegosiasi"? Karena apa? Kristus tetap Kristus. Tentunya disampaikan dengan hikmat dan penuh dengan damai sejahtera, sehingga kita tidak menyinggung perasaan ataupun iman orang lain. Namun sikap iman kita jelas, tidak ada negosiasi. Kristus tetap Kristus sampai selama-lamanya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, artinya begini, artinya kalaupun saudara yang kasih dalam Tuhan karena iman kita harus mungkin kehilangan hal-hal yang mungkin kita anggap hari ini penting. Itu merupakan sebuah konsekuensi iman. Tetapi iman kepada Kristus jangan pernah ditukar dengan apapun. Hal yang kedua adalah tindakan iman. Sadrah, Mesah, dan Abednego secara jelas memberikan sebuah pernyataan. Kalaupun Allah yang kami sembah tidak memberikan pertolongan kepada kami, dan kami harus masuk di dalam dapur yang menyala-nyala ini, kami tidak akan menyembah patung emas buatan raja. Wow. Ini sikap iman yang luar biasa. Sikap iman yang dewasa yang hanya bertumpu kepada firman dan perkenanannya, bukan bergantung kepada apa yang Tuhan perbuat baginya. Artinya, kalaupun Tuhan tidak berbuat sesuatu dalam kehidupan mereka karena mereka mempertahankan iman mereka di atas firman Tuhan, mereka tetap tidak bergeming. Mereka tetap menyembah Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus Tuhan, tidak mau menyembah patung buatan raja. Yang pasti, mari kita lakukan bagian kita, yaitu tindakan iman. Selebihnya kita percaya bahwa Tuhan pasti berbuat sesuatu dan Tuhan pasti melakukan pembelaan bagi kita. Seandainya pun tidak ada, milikilah pendirian iman yang demikian, karena itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Kuatkan kami ya Bapa, di
dalam menghadapi tantangan iman dan ancaman sebagai konsekuensi dari iman kami. Beri kami hikmat, beri kami tuntunan-Mu. Bahkan biarlah iman kami terarah kepada Engkau dan sifat-sifat-Mu, bukan hanya terhadap apa yang dapat Engkau perbuat. Dan kami percaya iman kami tetap di dalam Kristus. Apapun situasi yang diperhadapkan, Kristus tidak bisa ditukar dengan hal yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.